Teman-teman tahu nggak? Ternyata si mahasiswa yang berhak mendapatkan KIPK kuliah belum benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Kenapa ya? Anak-anak berprestasi dari keluarga yang kurang mampu harus bisa merasakan kuliah tanpa mikirin biaya. Inilah tujuan dari pemerintah untuk membuat program KIPK kuliah. Program KIPK kuliah memberikan pembebasan UKT sampai 12 juta per semester, plus uang hidup dari 800.000 hingga 1,4 juta per bulan. Lumayan banget kan? Dan program ini anggarannya itu nggak kecil-kecilan. Tahun 2024 kemarin, anggarannya itu mencapai belasan triliunan untuk sejuta mahasiswa. Tapi gini, walaupun niatnya tulus, implementasinya nggak selalu mulus. Terdapat kasus-kasus seperti penerima KIPK kuliah, tapi gaya hidupnya nggak sesuai kriteria. Belum lagi pendaftaran online yang error, sosialisasi yang minim, dan bermasalah di pencairan sampai bikin mahasiswa stres menunggu dana turun. Hal ini disebut sebagai policy gap, yaitu adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada di atas kertas dengan kejadian yang ada di lapangan. Kalau masalah-masalah ini terus berulang, pencapaian SDGs yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas, akan terhambat. Padahal, pendidikan tinggi itu merupakan kunci untuk membangun SDM Indonesia. Nah, di video ini kita bakal lihat kenapa sih semua permasalahan itu bisa terjadi dengan menganalisis menggunakan dua teori implementasi kebijakan publik dari Edwards Reed, Van Meter, dan Van Horn. Biar kita bisa lihat masalahnya ada di mana dan gimana sih cara untuk memperbaikinya. Menurut Edwards 3, ada 4 hal yang bisa bikin kebijakan berjalan mulus atau malah amburadul, yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara Van Meter dan Van Horn bilang implementasi dipengaruhi standar kebijakan SDM, koordinasi antar lembaga, konteks sosial politik, sampai karakter tiap kampus sebagai pelaksana. Nah, waktu teori ini dipakai untuk lihat KIP kuliah, terlihat jelas masalahnya bukan cuma soal teknis. Ada masalah koordinasi yang ribet, SDM verifikator kurang, komunikasi pusat ke kampus yang nggak sinkron, dan birokrasi yang terlalu panjang. Alurnya panjang banget, jadi banyak peluang terjadinya hambatan dan distorsi. Makanya banyak kasus salah sasaran, dana telah cair, dan minimnya kuota di jalur mandiri. Solusinya, masalah sasaran komunikasi yang lemah, standar verifikasi yang berbeda-beda, dan SDM verifikator yang sangat kurang kualitas. Solusi pertama, standarisasi verifikasi nasional berbasis data terpadu. Jadi, kampus itu nggak lagi nebak-nebak kondisi ekonomi mahasiswa. Kedua, perlu pelatihan rutin buat verifikator, biar SOP-nya seragam dan interpretasinya nggak beda-beda. Ketiga, digitalisasi seleksi dengan scoring otomatis. Sistem kasih rekomendasi awal, verifikator tetap ambil keputusan di akhir. Solusi terakhir, audit independen, biar tiap kampus benar-benar menjalankan standar yang sama. Masalah keterlambatan pencairan sering terjadi karena birokrasi yang panjang dan juga koordinasi yang kurang rapi. Solusi yang pertama, penyederhanaan alur birokrasi. Hilangkan proses-proses yang tidak perlu. Yang kedua, pakai sistem monitoring secara real time. Jadi, mahasiswa bisa mengecek status pencairan dana secara transparan. Yang ketiga, bikin jadwal pencairan yang tetap dan mengikat. Dan yang terakhir, penambahan SDM administrasi di LL Dikti dan kampus. Jadi, kampus dan kementerian bisa siap lebih awal. Masalah kuota jalur mandiri ini muncul karena kapasitas kampus yang nggak sama, sementara aturan pusat yang terlalu general. Solusi pertama, kuota harus disesuaikan dengan indeks kerentanan daerah, biar lebih adil dan proporsional. Solusi kedua adalah melakukan skema matching fund, di mana pemerintah membantu kampus yang finansial lemah supaya mereka tetap bisa menerima mahasiswa KIP mandiri. Ketiga adalah mengoptimalkan LLDT sebagai koordinator regional, bukan cuma pengawas pasif. Kalau diterapkan secara konsisten, kita bakal bisa melihat perubahan nyatanya. Mulai dari pencairan dana yang jadi makin tepat waktu, seleksi yang makin akurat, dan kebijakan yang makin transparan. Akses pendidikan tinggi bakal jadi lebih merata. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu akan bisa kuliah tanpa harus takut soal biaya. Semua ini cuma bisa terjadi kalau pemerintah, kampus, dan mahasiswa sama-sama komitmen untuk mengawal kebijakan ini. Karena ujungnya, pendidikan tinggi bukan cuma soal gelar, tapi soal hak, kesempatan, dan masa depan. Saatnya kita wujudkan KIP kuliah yang adil, transparan, dan inklusif demi masa depan yang lebih layak untuk semua.